Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa yang tadi disampaikan masih terserap, Bu? Dicatat. Coba kalau begitu kita tes dengan satu untuk hadiah pertama nih, sebelum nanti ada pertanyaan dari para jemaah. Dari titipan dari apa nih? Dari Al-Mikot dulu ya. Al-Mikot dulu saya. Nanti antum menjadi utamanya lah. Baik. Al-Mikot. Beliau menyiapkan 2 tumbler dan 2 bantal untuk yang tidur di mobil ini ya. Ya kalau tidur di balai-balai repot juga ini bantalnya nih. Satu pertanyaan dulu untuk bisa dijawab para jemaah nih. Baik. Siapa yang membuka Konstantinopel? Angkat tangan. Mana dari panitia? Wah, panitia jangan ngumpul di sini. Banyak kan ini. Yang ini. Ustaz yang nunjuk aja. Iya, baik. Mana? Oh, ini udah depan. Ada sebelah sana tadi yang paling duluan itu. Mana? Siapa? Mana? Bapak ini. Baju biru. Yang ini baju biru. Oh iya, baju biru, baju Pak. Diri Pak, diri Pak. Sebutin Pak, namanya dari mana? Ah, dari Brebes. Jauh amat ke sini Pak. Oh ya, baik. Apa siapa Pak? Muhammad Al-Fatih. Betul saya? Oh betul, kata kalau profesor yang menyebutkan betul udah sahih itu. Baik. Kasih satu aja, tumbler. Satu bukan dulu satu. Itunya apa bungkusnya satu tuh? Itunya. Oke. Baik. Sekarang lanjutkan dengan kalau ada pertanyaan. Alhamdulillah sekarang kita udah sampaikan tadi materi sama Al-Mukarram guru kita. Sekarang justru dari bapak-bapak dan ibu-ibu ini yang bertanya. Siapa yang mau bertanya? Angkat tangan. Bapak-bapak juga. Ayo Pak, berdiri Pak. Kasih mic-nya. Yang bertanya dikasih tumbler juga. Tadi yang jawab pertanyaan, sekarang yang bertanya juga dikasih. Ya tenang, ibu-ibu tenang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon izin bertanya Pak Ustadz, terkait tema kita optimis ini, bagaimana cara menyikapi perbedaan pendapat dalam menjalankan suatu pekerjaan, bersosialisasi dan khususnya agar tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Berbeda pendapat itu tidak masalah. Yang selalu jadi masalah itu berbeda pendapatan. Jadi yang membuat orang kelahi itu adalah karena hasil dari berbeda pendapat menyebabkan berbeda. Ini nampaknya paham semua. Bagaimana dalam Islam menyelesaikan perbedaan pendapat? Ada seorang sahabat Nabi. Berdua musafir sampai di tengah jalan. Nggak ada air, waktu sholat masuk Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau tidak ada air berarti kan tayamum. Nah dia tayamum, selesai tayamum dia sholat berdua. Begitu lanjut perjalanan ketemu kolam air. Akhirnya yang dua ini berbeda pendapat. Yang satu mengatakan ya saya wudhu kan ada air, dia wudhu lagi dia sholat. Yang satu bilang saya nggak sholat lagi, orang saya sudah sholat. Berbeda, dan mereka nggak kelahi gara-gara itu. Nggak ada tuh yang satu bilang kamu pelaku bid'ah dhalalah masuk neraka jahanam. Nggak ada. Dan setelah itu mereka pulang ketemu dengan Nabi, cerita, ya Rasulullah, tadi kami perjalanan nggak ada air, kami tayamum. Nggak lama setelah itu ketemu kolam, teman saya wudhu, dia ulang sholat lagi. Kata Nabi,
kepada yang tadi sudah sholat dia sholat lagi, laka ajrani, kamu dapat 2 pahala, satu sholat pakai tayamum, satu sholat pakai air. Yang enggak sholat pakai air, yang sholat pakai tayamum, kata Nabi, laqad asabata sunnah, perbuatanmu sudah sesuai dengan sunnah. Kedua-duanya benar. Ini contoh ikhtilaf yang kedua-duanya sama benar, tapi enggak ada yang ketiga. Yang enggak sholat cuman ingat aja, kamu juga benar. Enggak ada, itu tambahan dari periwayat pendusta pembohong. Apakah semua perbedaan pendapat itu diterima Nabi? Tidak. Ada salah satu sahabat musafir. Pas musafir enggak ada air. Kenapa selalu dalam cerita sahabat itu enggak ada air? Karena mereka tinggal di gurun dan tidak banyak persediaan air. Malamnya mohon maaf dia mimpi basah. Bangun pagi nggak ada air, akhirnya dia masuk guling-guling di tanah. Ya tamarrahu katamarrughil dabbah, berguling-guling di tanah seperti berguling-gulingnya hewan. Pas ditanya, kenapa kamu guling-guling? Saya kan mau mandi wajib, air nggak ada. Ya udah, diganti dengan guling-guling di lumpur. Air nggak ada. Setelah itu pulang ke Madinah, diceritakan ke Nabi, ya Rasulullah, ini teman kami mandinya nggak ada air, akhirnya dia guling-guling di tanah. Kata Nabi, kalau junub nggak ada air, nggak perlu guling-guling, cukup tayamum saja. Jadi kalau benar menurut Nabi, Nabi biarkan. Tapi kalau salah, Nabi luruskan. Jadi perbedaan itu ada 2. Kalau saya berbeda dengan Al-Mukarram Ustadz, tapi perbedaannya masih antara benar atau benar sekali, saya mesti berlapang dada menerima perbedaan. Contoh, saya pakai celana, beliau pakai jubah. Beliau nggak ada mengkritik saya. Abdul Somad pakai jubah sunnah, pakai celana bid'ah. Kenapa? Karena masih sama-sama benar menutup aurat. Tapi kalau perbedaannya antara yang batil dengan yang hak, maka kita mesti berani mengatakan ini batil. Nah, bagaimana kita tahu ini betul, ini batil, ini batil, ini betul? Mesti ngaji, mesti belajar. Alhamdulillah, yayasan yang ada di bawah airport ini, masjid musolanya diatur dengan manajemen yang baik. Para asatiznya, guru-guru kita tadi Al-Mukarram ngasih tahu, Ustadz Salim Afillah datang ke Ustadz Fahmi Salim, senior kami di Al-Azhar, calon doktor tafsir, para ulama kita datang. Maka ketika kita berbeda, tapi perbedaan kita itu masih dalam ahlus sunnah wal jamaah, nata'awan fimat tafakna, bekerja sama pada perkara yang kita bisa, wa nata'azar fimah talabna, mari kita berlapang dada menerima perbedaan. Ini dalam masalah ikhtilaf agama. Adapun masalah kita di kantor, semuanya diselesaikan dengan wa amruhum syura bainahum, musyawarah. Jangan diselesaikan di grup WhatsApp. Grup WhatsApp tidak pernah menyelesaikan masalah, menimbulkan masalah baru. Saya kalau ada masalah orang dengan saya ajak ngopi darat. Kapan kita bisa kopdar? WhatsApp itu nggak kelihatan wajah orang itu senyum atau marah. Kita sangka, apa kabar kamu? Kita nggak tahu wajahnya senyum atau marah. Karena nggak ada intonasi suara, karena tidak ada mimik wajah. Nah, maka grup WhatsApp itu hanya pengumuman kajian, janjian ketemuan. Menyelesaikan masalah adalah ketemu langsung, wa amruhum syura bainahum. Alhamdulillah, beberapa masalah selesai dengan kita berkomunikasi dengan baik. Jadi dalam masalah agama maupun dalam masalah pekerjaan, kita selesaikan dengan asas musyawarah mufakat. Itu ajaran Islam dan tradisi dari nenek moyang kita dulu, insyaallah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih, jazakallah khair. Selanjutnya pertanyaan untuk door prize ini. Bu, belum ditanya udah nyacung duluan. Bingung sayanya ini. Pertanyaan ringan saja. Tadi bapak-bapak 2, sekarang gue khusus ibu-ibu nih, khusus ibu-ibu ya, supaya nggak berat sebelah. Konstantinopel itu sekarang ada di negeri mana?
Ada 300 ini jangan. Mana? Paling belakang. Gak kelihatan ya, tiga ibu-ibu, bapak-bapak jangan. Hah? Yang belakang kan yang duluan tuh, paling duluan tuh, mana tuh? Yang coklat tuh, yang belakang tuh, yang berdiri tuh, yang berdiri yang coklat. Itu maju, maju. Apa Bu sebut situ, sebut situ. Istanbul, betul Pak Prof? Istanbul. Alhamdulillah, barakallahu Turki. fiik. Istanbul, baik. Udah nggak usah ke Prof, cuma di Istanbul doang. Alhamdulillah. Baik. Nah, sekarang bagian yang nanya. Siapa yang nanya? Oh, ibu-ibu, sok, baju merah, itu kerudung merah. Ibu, kerudung merah, awas jangan sampai lewat. Ya Bu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan yang diuraikan oleh Tuan Guru UAS tadi, Eropa akan menjadi Islam karena satu orang Islam berimigrasi ke Eropa, terus Eropa mati nggak punya keturunan, terus karena Islam diajarkan banyak anak, banyak rezeki. Pertanyaan saya, Eropa akan menjadi Islam itu kapan itu, Pak Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang punya teori namanya Bernard Lewis. Yang punya teori itu laki-laki namanya Bernard Lewis. Kata Bernard Lewis, waktu saya baca tulisannya di Maroko, waktu saya kuliah di sana tahun 2004, 50 tahun lagi. 2004 sekarang sudah 2024, berarti 30 tahun lagi. Kata Bernard Lewis. Bernard Lewis ini orang Yahudi. Itulah yang menyebabkan ketakutan Eropa. Tulisan Bernard Lewis tentang Eropa akan dikuasai Islam, akhirnya orang Eropa ketakutan nanti orang Islam akan menguasai Eropa. Ketakutan terhadap Islam itu yang disebut dengan Islamophobia. Islamophobia, takut terhadap Islam. Orang Amerika, orang Eropa itu psikologisnya ketakutan. Takut. Dia kalau lagi duduk di pinggir laut, dia takut nanti ada makhluk dari laut ini naik ke atas menghancurkan kota, namanya Godzilla. Dia kalau lagi di tempat parkir sendirian di mall, dia takut mobil-mobil ini nanti akan berubah menjadi manusia menguasai kota, namanya Transformer. Dia kalau lagi ke kebun binatang, dia takut ini singa-singa ini akan mengamuk menjadi Mufasa dan Taka. Dia kalau lagi tengah malam, lagi ngelihat langit, dia takut ada makhluk langit yang lagi lapar, ilernya keluar mau menguasai kota, namanya alien. Jadi psikologis mereka ketakutan. Maka siapa yang sudah melawan rasa takutnya, dia sudah selamat. Dan kita, apa kata Allah? Orang yang beriman, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang beriman kepada Allah, dia tidak ada rasa takut, dia tidak ada rasa sedih. Takut sama sedih apa bedanya? Sedih masa lalu, takut masa depan. Sedih mengingat masa lalu, takut masa depan. Orang Eropa duitnya banyak, rumahnya besar, mobilnya mewah, takut terhadap masa depan. Stres, depresi, insomnia, nggak bisa tidur. Orang kita nggak ada duit, baru di PHK, baru ngelihat ustadz langsung tertidur. Rasa takutnya sudah bisa dia kendalikan. Nah, jadi itu teori bukan dari saya, itu orang Yahudi yang ngomong, namanya Bernard Lewis. Kenapa Nabi tidak bukakan aja rahasia? Nanti Mahdi akan datang tahun sekian, Nabi Isa akan turun tahun sekian, kiamat akan turun tahun sekian. Kalau semuanya dibukakan, kita ya udah nggak semangat lagi. Semangat itu justru karena masih rahasia. Sama seperti orang udah pacaran, udah nggak ada rahasia lagi, udah nggak semangat lagi. Tapi kalau masih ada rahasia, dia semangat.
Nah, maka memang segala sesuatu ada beberapa yang dibukakan Allah, tapi ada yang dirahasiakan Allah supaya kita tetap semangat. Jadi termasuklah kapan hari kiamat, termasuk kapan mati. Seandainya mati itu dibukakan Allah, Abdul Somad akan mati tanggal 28 Desember 2024. Hari ini saya nggak di sini. Hari ini saya tetap semangat. Kenapa? Karena saya nggak tahu kapan saya mati. Coba kalau saya tahu Ustadz matinya besok, ini hari ini saya sudah meriang-meriang ini. Ini memang rahasia Allah SWT supaya kita tetap terus semangat. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khair. Ternyata perkataan dari salah satu penulis orang keturunan Yahudi, Bernard Lewis, yang memprediksikan bahwa Eropa akan jatuh ke tangan kaum muslimin, diprediksikan 50 tahun atau sekarang mau mendekati 30 tahun ya. Mudah-mudahan ya robbal alamin. Tapi jangan sampai Eropa Islam, Indonesia nauzubillah summa nauzubillahi min zalik. Indonesia semakin kuat Islamnya. Amin ya Allah ya robbal alamin. Baik. Pertanyaan yang dua pertanyaan sekaligus karena waktu kita sudah mau mendekati waktu sholat Jumat ini, kita perlu waktu hanya sampai setengah 12 closing semuanya dengan hadiah utama nanti akan disampaikan oleh beliau. Ini masih ada berapa lagi tuh panitia? Ada 15 lagi. 15. Pertanyaan singkat saja. Yang disebutkan oleh Ustadz dengan negeri Rum. Sebelah sini belum. Ini nih yang putih. Nah. Negeri Itali. Terkenalnya Itali dengan apa, Pak? Menara apa? Menara besar. Pisa. Oh iya, dikira menara besar. Baik, masuk. Ya. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Ya. Baik, Ibu karena nangta saya kasih sahabat yang tadi berjuang sampai dengan usia 82 tahun ya, 80 tahun. Namanya siapa? Tuh yang pojok paling belakang. Siapa? Ayo, ya, Ibu. Berdiri sebutin namanya. Betul, jangan yang enggak ini jangan jawab. Ya, siapa, Bu? Udah sebutin aja. Abu Ayyub Al-Ansori. Barakallahu fiik. Udah, cukup. Sekarang pertanyaan lagi. Ada yang nanya? Yang belakang, ya. Ya. Itu yang belakang. Ya. Apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat, padat, bermanfaat. Warga pedalaman? Gak kedengaran saya. Gimana? Gak kedengaran nih. Kang. Maju dikit Kang Zul. Maju dikit Kang Zul. Nah, ini bagian kendaraan bandara ini. Masya Allah. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru. Saya Zulfikar Akmal Walad dari Angkasa Pura Indonesia, ingin bertanya bagaimana optimis Ustadz untuk tahun 2025 ini warga pedalaman yang ingin Ustadz jadikan daya atau penghafal Quran itu terlaksana dengan baik, dan apa motivasinya yang terbesar untuk Ustadz? Barakallahu fih. Saya masuk ke pedalaman tahun 2016. Sukunya suku Talang, agama animisme. Sebagian sudah ditarik warga sebelah. Awal masuk 2016, saya ambil foto, gambar, video, kita presentasi di masjid. Datang jamaah yang punya pondok, konglomerat. Saya nggak bisa ngasih duit, Ustadz. Tapi kalau anak-anak itu Ustadz masukkan ke pondok saya, gratis saya tanggung semua. Akhirnya saya masukkan 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22 tamat. 22 kemarin mereka tamat. Kita carikan tempat kuliah dan mereka sedang kuliah. Sebelum mereka selesai kuliah, berarti ada waktu 3 tahun lagi, kita mesti sudah siapkan pondok. Alhamdulillah pondoknya ada,
nanti tinggal anak ini pulang. Tinggal yang dipikirkan adalah bagaimana dengan gaji anak ini. Paling enggak gajinya 2,5 sampai 3 juta ke atas supaya dia bisa punya istri, menikah. Bagaimana anak-anak yang di dalam tadi ada beasiswanya, gaji gurunya, beasiswanya, dan sarana prasarana pondoknya. Alhamdulillah, Pilkada 2024, bupati yang menang di daerah itu adalah orang yang saya kampanyekan. Memang saya udah tekad kalau ini menang, inilah yang akan saya majukan. Saya minta 3. Pertama, saya minta tolong biayai anak ini dengan biaya Pemda. Yang kedua, tolong gurunya ini angkat, masukkan jadi guru Honda, honor daerah. Yang ketiga, tolong bangun fasilitas kelas dengan asrama. Jadi saya optimis 2025 saya tinggal membawa, menagih, bukan untuk kepentingan saya, tapi untuk anak pedalaman di 2 kabupaten. Satu Kabupaten Indragiri Hulu, satu lagi nama kawasannya Bagan Benio di Kabupaten Bengkalis. Sama juga kasusnya, bupatinya juga yang menang, yang saya support, yang saya kampanyekan. Saya kalau mengkampanyekan orang, saya siap. Kalau dia kalah, berarti saya ngilang selama 2 tahun. Kalau dia menang, berarti anak-anak ini dapat. Apakah kalau saya ngilang lalu dakwah di situ mati? Enggak mati. Karena akan banyak kawan-kawan saya, ustadz-ustadz yang lain turun ke sana. Kan nggak mesti saya selamanya berdakwah. Jadi semua yang saya lakukan itu sudah matang di pikiran saya. Kalau kalah ini resikonya, kalau menang ini yang didapatkan untuk dakwah anak-anak. Jadi 3 yang didapatkan di 2025 ini. Pertama, guru-gurunya insya Allah dapat. Yang kedua, anak-anaknya dapat beasiswa. Yang ketiga, sarana prasarananya. Tanahnya sudah dapat, kelasnya sudah, tapi masih kurang, maka disupport. Ada konglomerat, ada orang kaya, ada pemerintah. Pemerintah ini mesti dekat dengan kepala-kepala daerah. Inilah yang kami dengan kawan-kawan lakukan. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, jazakallah khair. Baik, pertanyaan lagi. Belum ditanya Pak. Dalam poin optimisme yang disampaikan oleh Ustadz tadi, sebutkan poin yang kedua. Oh, udah tadi ibu di sebelah sini, yang sebelah tengah tadi belum, sebelah tengah belum ibu-ibu. Yang tengah tadi ibu siapa itu ya itu? Ibu siapa? Poin yang kedua. Target. Yang kedua target. Pas, cocok. Baik, kasih. Siap. Baik, yang kedua. Ini yang depan belum katanya nih, belum yang depan. Baik, dari poin optimis tadi, yang kelima, jangan lihat contekan. Lihat contekan. Ya siapa? Ilmu yang terakhir. Ilmu terakhir. Masuk. Baik. Pertanyaan dari ibu-ibu baru 1 pertanyaannya, bapak-bapak udah 2. Ibu-ibu yang nanya. Tadi ibu udah dapat? Mana? Ini yang depan belum? Yang depan belum? Depan Bu, silakan. Bertanya, silakan yang bertanya. Udah. Assalamualaikum. Maaf Pak, pertanyaannya singkat aja. Ini kan hari Jumat. Sebaiknya perempuan sholat Jumat apa sholat duhur? Man tarakal jumu'ata salasa marratin. Siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut, tahawunan karena menyepelekan sholat Jumat, meremehkan sholat Jumat, taba'allahu ala qalbi, Allah mengunci pintu hatinya. Hadis ini hadis ancaman. Maka haram meninggalkan sholat Jumat bagi laki-laki yang sehat, tidak musafir, tidak ada uzur, tidak ada kekurangan. Sedangkan perempuan, hukum sholat Jumat tidak wajib. Kalau ada perempuan yang ikut dengar khutbah, ikut sholat Jumat, maka dia tidak perlu sholat zuhur lagi, karena sholat Jumat sudah menggantikan sholat zuhur dalam mazhab Syafi'i. Itulah kenapa dalam sholat Jumat ada qabliyahnya. Kenapa? Karena zuhur ada qabliyahnya.
kalau yang digantikan itu ada qabliyahnya, maka yang menggantikan juga ada qabliyahnya. Itulah kenapa salat Jumat bisa dijamak qasar, jamak takdim dengan asar. Kenapa? Karena salat zuhur bisa jamak qasar, jamak takdim dengan asar, maka yang menggantikannya pun bisa. Itu menurut mazhab Syafi'i. Jadi ibu yang salat Jumat nanti dia tidak perlu salat zuhur lagi. Kenapa perempuan tidak wajib salat Jumat? Karena kalau perempuan wajib salat Jumat memberatkan. Di antara beratnya suaminya nggak makan. Jadi yang sudah salat Jumat nanti nggak perlu salat zuhur lagi. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khair. Baik, waktu kita durasinya hanya tinggal 10 menit lagi bersama dengan beliau ini ya. Mungkin tinggal 2 pertanyaan, nanti kita akan lanjutkan dengan doorbell, tapi yang sebelum nanti beliau beristirahat sejenak, sebelum nanti beliau akan naik khutbah jadi khotib nanti, maka berikan kesempatan beliau untuk istirahat dulu ya. Maka kita akan hanya kesempatan 10 menit ini ya. Jadi sebelum situ saya sampaikan juga, ini ada pemberitahuan barusan, bisik-bisik tetangga ini, bagi bapak-bapak dan ibu jemaah yang ingin mendapatkan nanti minuman dan juga rotio ya, minuman dan rotio, minuman dari mana itu? Dari Haus, free ya, dengan catatan itu harus ikut dulu Beyond ya, aktivasi Beyond, maka minuman gratis full ya, aktivasi. Maka yang aktivasi nanti serahkan ke ininya, ke pihak dari dari bank syariah, maka itu akan gratis. Dan juga ada cek kesehatan, silakan ada cek kesehatan. Dan insya Allah bagi nanti buku yang dari beliau kita siapkan untuk hadiah. Bagi yang kurang dan ingin mendapatkan buku langsung karangan beliau, kita siapkan khusus ya. Bagi bapak-bapak yang ingin mendapatkan, siapkan di sana khusus, silakan beli sendiri ya. Catatan, beli sendiri. Baik, pertanyaan lagi 2 untuk bapak-bapak dan ibu-ibu 1. Di umur keberapa Muhammad Fatih bisa menaklukkan Konstantin? Belakang, sebelah sana. Oh, sebelah sini belum ini, belakang. Siapa ini? Ya, sebelah sini belum, maaf, sebelah sini belum. Ya, ya Pak. Ini ada ini, adik siapa dek? Apa? Usianya berapa? 14 tahun. 14 tahun, kependekan. Oh, dianya 14 tahun. Konstantinnya berapa? Oh, ada yang mengatakan 3 pendapat. Ya. Ada yang berbicara 19 tahun, 20 tahun dan 21 tahun. Sahih. Mantap, full, siap. Luar biasa. Satu lagi. Ibu-ibu. Dari mana nih? Dari mana ibu-ibu nih yang? Yang tengah ini belum nih. Yang tengah ini sebelah sini belum. Ya. Apa pertanyaannya apa, Bu? Belum ya? Baik. Sebutkan nama gelar Ustadz Was. Ayo Bu. Ayo. Udah itu yang hitam udah. Ibu ya, yang baju itu. Berdiri Bu, berdiri. Ya. Apa? Enggak usah didengar. Enggak kelihatan. Iya, sok sebutin. Ustadz, ya, tuanku guru. Udah. Profesor. Ya, udah? UAS. Ya, Tuan Guru, Ustadz, Profesor, Doktor. Ya udah cukup. Pasti udah. Baik. Pertanyaan. Ya udah ambil 1. Pasti si Ibu. Tinggal berapa lagi? 3 lagi. Oke. Nanti terakhir 3 mah. 1 pertanyaan dari bapak-bapak. Nanti langsung hadiah utama dari Ustadz UAS. 1 pertanyaan lagi. Siapa? Ya, silakan Pak. Yang bagus ya nanyanya Pak. Jumatan mah udah tadi Pak, jangan tanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz ingin bertanya, bagaimana kita tetap istiqomah di jalan
yang penuh fitnah ini menuju jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, Yang terima kasih. pertama, kalau mau istiqomah syaratnya mesti hijrah. Hijrah dari haram ke halal, hijrah dari maksiat ke taat, hijrah dari takut ke manusia ke takut pada Allah, atau bahasa lainnya taubat nasuha. Syarat yang pertama hijrah. Setelah hijrah berjamaah, jangan sendirian. Jamaah di kantor, jamaah di masjid, jamaah jangan sendirian. Setelah berjamaah, insya Allah Allah menurunkan istiqamah. Setelah istiqamah, buahnya adalah husnul khatimah. 4. Yang pertama hijrah, yang kedua berjamaah, yang ketiga istiqamah, yang keempat buahnya adalah husnul khatimah. Demikian, wallahu a'lam. Taib. Kita hanya memilih 6 ke depan ini. Dari perwakilan ibu-ibu 3, bapak-bapak 3, ya, untuk hadiah yang utama nanti. Karena kalau biar kalau disirah ke biasa baca ini apa? Baca contekan biasanya. Ya. Supaya nggak ada baca contekan, maka kita akan pilih 6 dari bapak-bapak, 3 dari bapak-bapak, 3 dari ibu-ibu, ya. Mana ini? Dari ibu-ibu 3, yang belakang 1. Ayo ke depan. Mana itu? Yang udah dapat jangan. Yang udah dapat jangan. Yang belum. Mana coba pilih. Ayo cepat waktunya. Ibu-ibu sini. 1, 2, 3 di depan 1, tengah 1, belakang 1. Ayo. Ayo. Iya. Itu. Iya, 1, sana udah 2 lagi, sana 2, sana 2. Jadi bukan 3-3-nya dari depan. Iya. Dah. Iya. Ya, yang belakang sini maju. Mana? Udah 3. Udah 3, Bu. Ya. Nanti lagi insya Allah nanti akan dapat lagi umroh yang banyak nanti. Ya. Bapak-bapak dari belakang 1. Ini udah. Ini Ya. udah. Ini udah nih. Oh, ini udah masuk di 1. Berapa tadi ya udah? Oh, belum. Datang sini 1. Yang oh ya. Ini mana ini? Ini udah depan 1 ini, udah. Depan udah 1. Itu 1 tuh, yang sebelah situ. Ya, Bapak masuk, Pak. Ya, sini masuk 1 aja 1. Ah, ini 3-3-nya naik. 1 aja 1 Pak, 1 Pak. Ya. Itu yang udah duluan itu. Ah, itu berarti Bapak duluan lah tuh. Udah yang 2 berarti duduk. Yang 1 lagi. Yang sebelah sini. Ini udah depan udah sini. Nah. Ya udah masuk. 1, Pak. Bapak jadi 3, Pak. Iya, Bapak 1. Oh, ini udah. Udah ya? 3. Mohon maaf kalau yang lainnya belum ini karena posisinya memang waktunya sangat singkat. Dan kita akan tanya ini di antara yang 6 ini perwakilan salah satunya, insya Allah mudah-mudahan kalaupun bapak-bapak belum ditakdirkan bisa berangkat melalui jalur masjid, insya Allah Allah akan berangkatkan bapak menjadi jalur yang lain. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, ini ada 6 calon, Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Pertanyaannya mungkin bisa antum sampaikan, ya. Pertanyaan yang cukup menyulitkan saja, yang memudahkan. Maka silakan, ya, memudahkan untuk berangkat umroh insya Allah. Amin. Ya Rabbal. Saya kenalin dulu dah, Bapak dari mana, Pak? Saya dari Karawaci. Karawaci. Ah. Baik. Tangerang, Pak. Tangerang Kota. Ya. Saya dari Lombok. Lombok, ya. Ibu Dari Teluk Naga. Teluk Naga. Dari Poris. Dari Kampung Poang. Poang. Oh, bagi macam tempat ini. Padahal Syekhna. Barakallah. Tadi saya mau buat acara bawa Bapak Ibu ke Bali naik pesawat, tapi tidak ada yang mau ikut. Itu terus terang berkesan sekali di hati saya.
Karena kenapa Bapak Ibu tidak mau ikut? Karena kata Nabi, kalau satu perkara diserahkan pada yang bukan ahlinya, tunggulah kehancuran. Sebutkan bunyi hadisnya. Hadisnya saja, Ustaz. Ya. Ya. Kalau satu nanti kan semua berbeda, kalau Apa? tiganya benar. Enggak, ini duluan. Saya dulu kan. Iya, bentar. Sabar. Ya, tergantung ya nanti. Baik. Bapak dari mana? Tangerang, Pak. Tangerang, namanya siapa? Pak Ridwan. Pak Ridwan. Iya. Hadisnya apa, Pak? Ijau sidal amrila goiri ahli fangtajur sa'ah. Betul. Idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Sahih? Sahih. Sahih. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang mendapatkan Bapak Ridwan dari Tangerang, Pak. Tangerang Kota. Barakallahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah berangkat umroh di bulan Februari ya. Januari terakhir, insyaallah bulan Januari terakhir. Baik, untuk penyerahan hadiah utama Bapak Ketua Yayasan, mohon untuk bisa menyampaikan, didampingi sama Al Mukarram Pepros. Yang lain juga akan mendapatkan hadiah, ya. Betul. Silakan. Didampingi Pak sama Pak Profesor. Ya, silakan. Ya, alhamdulillah, geser. Jaizatul Kubro. Alhamdulillah. Ayo. Udah selesai? Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan tambah berkah. Insyaallah nanti untuk urusan ininya bisa langsung komunikasi nanti untuk ininya ya. Langsung ke sekretariat nanti ya. Baik. Hah? Oh iya, boleh. Subhanallah. Baik. Belum pernah umroh? Belum pernah ya, alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Baik, hadirin dan hadirat sekalian. Ini sudah selesai semua kan? Masih ada? Door press masih ada? Bentar dulu.